beberapa belakangan ini Luke dengan Arnold? Arlotnya masih berada di posisi win rate yang tidak cukup baik. Oke, masih cukup ada rapor merah lah ya. Rapor untuk merah. Penggunaan dari Arlotnya sendiri. Cuman sekarang kita akan melihat satu gold laner yang akan dibawakan oleh EVOS Legends. Akan seperti apa? Mau ada Beatrix, masih ada Brody juga. Bahkan clean ini masih terbuka dan ternyata Ixia! Akhirnya Omawa setelah Ixia! tadi di MPL PH setelah keluar, your wishes come true. Akhirnya. Baru tadi diomongin. Baru Baru diomongin tadi tadi ya. omongin. Oke, selamat datang Ixia ke MPL ID season yang ke-12, hero baru yang mungkin ini orang-orang ngelihatnya oke lah ini hero risky banget. Tapi high risk, high reward. Salah satu hero yang selalu bisa menangin lane-nya kalau berani ngepok. Karena tiap kali dia memberikan 3 damage, dia bakal dapetin lifesteal juga. Alright. Tapi apakah ini tadi banyak debut hari ini ya? Debut Doma, debut Ixia juga. Apakah tapi debut yang ini akan berbuah manis? Karena EVOS Legends mereka harus bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu untuk di game yang kedua. Yap. High risk sih, bener-bener high risk karena escape-nya pasti jelas. Hanya akan mengandalkan Quantum Charge, nextnya mungkin Wind of Nature, dan juga dengan Flicker. Dan dari komposisinya ada Ruby yang bisa mengagetkan lagi dan lagi ya. Kalau ada Ruby, ada I'm Offended, ini jelas. Positioning harus bagus. Dan semua marksman dengan positioningnya. Ini berbahaya banget, apalagi ketemu dengan Iritel yang bisa tiba-tiba melompat, punya heavy crossbow dan gak ada item defense. Ini berbahaya nanti untuk marksman Ixia. Yap, dan ya dependen banget sama battle spell yang dibawa juga ya. Tapi ini dia, Abang Psychots. Wede, Abang Psychots ya kan akhirnya menonton langsung dan buat kalian semua, kita akan menyaksikan apakah balas dendam dari leg pertama terjadi atau bahkan Tas lagi-lagi membawa game ini ke game yang ketiga. So, MPL Arena berikan tepuk tangan kalian! Oke, masih ramai pastinya karena ini masih menjadi match point untuk teman-teman dari Geek Fam. Dan lihat bagaimana teror yang sudah dilakukan oleh Krite menuju ke arah Baloyski. Ya, di early game dimana memang untuk mungkin posisi farmingan ya, ini tetap lah dengan tempo permainan sama bakal dibawakan oleh kedua tim ini. Cuman dari sisi EVOS Legends mereka bisa bermain dengan jauh lebih agresif karena mereka memiliki edit. Yang dimana Edit ini bisa jadi initiator, bisa jadi counter initiator Yap. bahkan ya dengan Primal Red-nya. Tapi sekarang EVOS Legends yang justru nggak mau ngasih kendor serangannya, mereka udah mulai crossing dengan adanya ini teror lagi dari Krite. Tapi emblemnya nih Om yang bisa kita lihat untuk Ixia ada Swift di sana. Ya, attack speed ya yang memang biasanya diandalkan oleh Ixia karena untuk di patch yang terbaru ini attack speednya dia dikurangin juga. Tapi dengan emblem yang sama dibawakan oleh kedua marksman menggunakan assassin. Jadi memang mereka akan mengincar penetration early damage di awal-awal. Oke, dengan Tenacity juga ya setidaknya karena dia nggak punya escape tools lagi. Yap. Ya setidaknya dia harus punya sustain yang lebih Ya. tinggi. Tenacity ya, oke lah membantu banget sih untuk di early game ya apalagi. Dan di awal-awal seperti biasa masih dengan saling fokus satu sama lain juga. Belum terlihat ada tanda sebenarnya siapa yang akan mendapatkan first blood sejauh ini. Sampai di Turtle sih. Ya. Sampai di Turtle ini akan ada first blood harusnya. Sama-sama nggak mau ngelepasin tapi lihat Taas di sana. Bermain dengan manis dan cantik dan bahkan Aboy bersama dengan Luka akhirnya level 4 sih harusnya kalau sekarang. Harusnya mereka sudah level 4 dan mereka harusnya udah bisa invite agak cukup adil dibandingkan game yang pertama. Game pertama dari Aboy itu masih level 3 tadi. Nah ini sekarang game kedua dia udah level 4. Bakal coba dipaksa Aboy. Flicker telah dikeluarkan. First blood terjadi. I'm offended again from Baloyski ini loh. Yap, dan itu ngebuat akhirnya dari EVOS Legends nampaknya akan coba merelakan dulu kah turtle-nya karena mereka hanya bertahan dengan 4 pemain saja. Dan bagaimana Aboy-nya? Ini ngasih banget pressure kepada 3 pemain dari EVOS Legends. Oke, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Aboy. Walaupun terlihat tidak kasat mata, tapi Aboy itu pemegang peran penting dalam make play yang mereka buat saat ini. Dan bahkan ada Astral Echo telah keluar. Para pasukan dari EVOS Legends stay by on position. Baloyski berada di garis depan, Lucas coming up dan ternyata pada splash for nothing. Tapi mereka masih bisa mendapatkan satu poin kill. Fluffy akan menjadi pilihan utama. Tas, recall di depan sana, Apres Ward menjadi dari anda flicker tapi terlihat Tas masuk ke dalam team fight, terperangkap dengan Sound dan energy eruption membuat Tas harus hilang. Itu dia yang sempat kita bahas dalam kamus PMKB halaman 19 di mana Fredrin secara tidak langsung berada dengan counter naturalnya atas Lancelot. Ya, dan ini menjadi keuntungan besar untuk Geek Fam. Bagaimana mereka dapetin 4 poin pick off plus sekarang free turtle lagi Om. Iya, dan juga tadi pergerakan dari Kadera sebenarnya yang dia meninggalkan lane dia karena dia tahu oke Ixia nggak punya mobilitas untuk bisa mengejar dia.
Dan iritelnya aja bisa langsung ada di mid lane. Nile is coming up. Aduh, retribution akan coba terjadi dan bahkan Tas berhasil mendapatkan retribution-nya. Balas akan terperangkap. Satu momen kill akhirnya didapatkan EVOS Legend. Memecahkan telur mereka yang terlalu dipaksakan Kikpam atas purple buff dari seorang Tas. Ya, dan purple buff-nya masih bisa diamanin juga sama tasnya ya. Cuman yang perlu dihindari sama EVOS Legend dari tadi adalah serangan kejut yang terjadi bukan cuma dari Ruby-nya, Om. Itu tadi Luke juga udah ikut fight walaupun Final Slice udah kena knife tapi masih cepet juga ya. Masih bisa, masih bisa dipakai ya. Semuanya dan ya sekali lagi dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh Gigfam. Tercatat ya jelas ini udah ada 3 yang pasti lah. Dengan Ruby, dengan Arlott, dan bahkan dengan Fredrin juga. Jadi objektif bisa dimainkan oleh Gigfam. Sedangkan EVOS Legends, kalau memang mereka merasa mereka kalah dari kontes objektif, mereka bisa split atau mencoba untuk membuat Tas dapat item terlebih dahulu. Dan sekarang nampaknya dari EVOS Legends juga masih ya melakukan farming-farming dulu seperti apa yang tadi Om Olo bilang juga. Dan ini yang nantinya membuat dari backline dari sisi Gigfam akan terancam. Tapi rotasinya bakal cepet banget nih, sekarang udah ke bawah lagi aja. Oke, tapi di depan sana Brans masih dengan Star Helix-nya menutup pergerakan dari seorang Nile. Tapi Nile tidak terlalu terburu-buru untuk menangkap Brans. Memang bisa dibilang Brans ini udah cocok banget pakai sosok Ixia. Kenapa? Brans kan bermainnya positioning. Betul. Ixia ini hero-hero positioning di arah backline. Tapi ya kalau Ixia ini butuh enabler juga sebenarnya di depan ya. Kayak dia butuh satu orang yang nahan badan. Jadi ini nanti untuk full barrage-nya bisa masuk deh. Terbuka sangat besar, paksa menjadi pilihan utama. Lihat damage yang diberikan terlalu besar, Flicker bahkan untuk defensif. Tas bermain dengan sangat baik. Dengan adanya Nile tidak ada Uprise Ward, ini sangat kuat untuk EVOS Legends bisa memaksa team fight kembali. Dengan adanya terlalu banyak sword skill yang keluar di arah bottom lane, Funstrong tidak ada Flicker. Dan Baloyski tidak ada pertukaran sama sekali. Di turtle-nya yang bahaya, Dan Turtle yang akan langsung di setup juga ya sebenarnya dari Gigfam. Dan kalau ngelihat dari Tas di sini juga damage outputnya masih belum terlalu besar. Karena sekarang ke hybrid build ya. Iya, dia War Axe ya tadi ya. War Axe. Ada War Axe yang dibayar juga, jadi kalau kita bilang tebel ya sini belum tebel buat Lancelot. Dan setup mungkin akan diupayakan oleh EVOS Legends, cukup ngeri sebenarnya. Karena mereka lagi kalah dari perolehan gold. Jadi kemungkinan Fredrin ini bakal bisa nahan nanti turtle yang kedua. Yap, dan sebenarnya yang bikin salah fokus adalah dalam keadaan tertinggal pun ini yang tadi sempat Wawa bilang juga di mana Tas punya speed farming lebih cepat ya. Sehingga untuk nantinya kontes harusnya EVOS Legends masih punya satu power retry yang lebih unggul dari Tasnya. Ya, dan lihat tuh, ini pasti ya, ada beda level sebenarnya antara Fredrin dan juga Lancelot. Tapi kalau untuk sustain team fight yang dipegang sama Fredrin. Oke, Ayo Bandit menuju ke arah belakang Tas. Masih bisa selamat dengan permainan puncher yang dimiliki. Tapi lihat retribution from Nile. Berhasil menutup Tas, bahkan Tas harus tumbang di depan sana. Diikat kakinya oleh seorang Fluffy. Flicker for today. Dan Luke, tapi depan sana Fluffy. Masih coba bertahan dengan Final Slash. Where are you going Fluffy? Diikat kakinya. Diejam-ejam. Gak boleh pulang. Terlalu banyak sisinya. Yap, unggul level tidak menjadi hambatan untuk Nile. Bisa retribution dengan on point. Ya karena dia bisa menangkap tadi Lancelotnya ya. Dan memang terlalu dive in juga tadi eksekusi terakhir dari Tas. Yang miss, yang membuat dia harus terpunish tadi. Karena udah habis functionnya juga, masih dalam proses cooldown. Ya, Phantom Execution-nya juga tadi dipakai buat masuk ya. Masuk, betul. Jadi agak berat. Tapi Game Fact by Grab, tepat 2 bulan setelah rilis pada 8 Juli 2023, Hero Ixia akhirnya berhasil debut di MPL Indonesia Season 12 di minggu yang ke-6. Akhirnya yang nanya-nanya kemana ini hero baru nih? Minggu ke-6. Iya. Tapi ya, sekali lagi ini butuh waktu sebenarnya untuk EVOS Legends. Memang mereka bisa nge-hold ya karena mereka punya Novaria. Tapi mereka harus berhati-hati dengan inisiasi dari Gigfam. Karena inisiasi ini bisa datang secara mendadak. Adanya Final Slash, adanya M Offended. Membuat EVOS Legends kalau memang mereka harus stay di satu titik bahaya banget. M Offended Flicker langsung ada round dari Kadera. Brans masih coba untuk bertahan, lihat. Dia bisa diberikan terlalu sakit, Brans dan survive. Tapi Aboy memberikan damage yang tiba-tiba membuat Brans sekerat salah maut. Kehilangan Palas kita, Nile is coming up. Menuju ke arah belakang, Luke, Final Slash. Akhirnya menutup double kill di sana. Funstrong dan Brans harus puas mendapatkan satu point kill, tapi Fluffy mencoba untuk menukarkan dengan seorang Kadera dan tidak ada yang tertukar. Double kill, lagi for triple kill, tapi Kadera masih dikejar depan atas. What are you doing? Gak sampai, malah dia yang dipulangkan ke arah base-nya. Wah, ini sinergi dari Gigfam jalannya bagus banget. Luke lompat dari belakang, ngejar-ngejar tapi bisa tadi ada satu inisiasi yang akhirnya ngebuat dari EVOS Legends berhenti. Dan ini ngebuat dari Gigfam unggul banyak dari outer mid turret yang sekarang sudah dihancurkan Om. Iya dan burst damage yang dimiliki yang bisa diberikan tadi oleh Kadera ini sangat-sangat besar sekali. Dan EVOS Legends tertinggal cukup jauh. Objektif Lord ini jelas akan bisa
jatuh ke tangan Geek Fam. Padahal full Baregage tadi yang diberikan nama Brans. Maksimal ya tadi. Itu udah maksimal dan Kadera udah sakaratul maut. Tapi tidaknya ada body block sih tadi. Oh, Terus banyak banget body digeser block. juga. Dan itu yang ngebuat akhirnya dari EVOS Legends yang memang dari segi atribut juga ini berbeda. Yang tinggal. Ya, sebenarnya yang menangin juga tadi itu Abo ya. Karena dia Iya. ambil Primal Primal Threat kan. Threat, iya. Begitu dia naik ke robot dia ngebanting juga dari onward-nya dikasih nih. Nah itu tuh yang membuat tadi timnya bisa dimenangkan Geek Fam. Ya Kadera jadi nggak ke pick off. Kalau Betul. nggak ada onward dari Aboy, Gak ada, bisa tumbang. wassalam lah ya. Iya. Yap, tapi untuk keadaan yang masih bisa dipegang sama Geek Fam untuk kali ini adalah Lord yang free juga. Dan Lord pertama untuk Geek Fam di game kali ini. Lord yang memang bisa jatuh dengan sangat-sangat aman sekali ya. Tapi lagi dan lagi dengan objektif yang diambil oleh Geek Fam. Ini berarti Kadera udah terlalu atau cukup snowball kali ini. Dari item yang bisa diberikan dengan heavy crossbow-nya dia ini akan nge-meltdown sangat-sangat cepat sekali. Kalau memang EVOS Legends mereka belum punya item-item defense. Ya, jadi PR dari Vanstorm dan Fluffy berarti yang untuk harus nangkap ke arah Kadera. Betul. Karena dia juga punya sprint, dia punya heavy crossbow, banyak escape tools lah ya bisa dibilang. Apalagi dia bisa ngehit sambil jalan kan. Yap, itu keunggulannya ya. Keunggulan di retail udah ngehit sambil jalan, pakainya sprint, ada quantum charge pula. Ada GDS lagi. Benar, punya GDS juga. Jadi semakin menambahkan lagi movement speed-nya, nambah 15%, pasifnya lebih cepat keisi, double damage-nya bakal lebih sering keluar. Oh, ini PR banget harus nyulik Kaderanya dulu. Iya, dan nih, bahkan ya ini dia nge-skip Windtalker loh. Biasanya kan ada Windtalker, terus dia ke Berserker mungkin atau Husklow. Lihat, tas, Tribute to Cornet kali ini dikeluarkan oleh Nile. Di depan Lasora Fluffy, memasukkan penalti zone Aboy, masih mau lebih. Lasora Final Slash, masih mendapatkan fast long. Luka bertahan atas seorang Fluffy dan tidak tumbangi, tapi tas kali ini tidak bisa bermain langsung ke arah Aboy. Karena Baloyski melakukan sebuah barikade, membuat dirinya harus melewati Baloyski dulu sebelum menuju ke arah serang Aboy. Wow, dan itu look-nya benar-benar jadi initiator yang mengerikan. I'm offended for nothing. Baloy? Tapi nampaknya Baloy terlalu dive in membuat Tas berhasil mendapatkan satu point kill. Baloy! What are you doing, Baloy? This is the real hit or miss ya. Dan di saat memang udah miss itu jadi sebuah punishment besar. Karena ada fun fact, Aha. Baloy itu suka ketika gue nanya, what are you doing, Baloy? Dia terlihat mukanya ketawa kan? Fokus, stay fokus. Dia ketawa lihat sini nih. Iya, dia kalau gue tanya, what are you doing? Dia tuh Nih lagi hitung nih. Olahraga jari dulu nih. Oke, Tas, Tribute to Cornet dilakukan oleh Loke. iya, tapi memang ini menjadi sebuah trigger juga ya. Dan ini buat dari Nile-nya pun cukup pede lagi untuk bisa melakukan Rico di depan tas ditas-tasin. Tas lagi. Again and again, Tribute to Cornet kali ini dengan 5 tim. Oh my God. Geek Fam. Wah ini seperti membalas di game yang pertama kan Iya, sebenarnya. kayaknya panas nih. Oke. Masih dengan unggul jauh sebenarnya buat Geek Fam karena mereka juga masih menantikan kehadiran dari Lord berikutnya di menit yang ke-12. Jadi mereka masih nge-hold tadi di tengah, dibiarkan saja untuk slow push. Dan kita belum melihat adanya team fight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Legends. Semua bisa dipukul mundur. Dan kalaupun memang tadi kita mau lihat Geek Fam bisa dipukul mundur karena mereka overextend. Ya, dan sebenarnya geraknya juga dari Gifan ini cukup bagus banget ya. Mereka memainkan metode 3-2. Kaderanya nggak bakal ditinggalin juga. Dan kita bisa melihat bagaimana setup yang sudah dilakukan oleh Geek Fam terlebih dahulu dalam keadaan yang unggul. Terpaut 7.800 net worth dan apakah ini bisa menjadi ancaman untuk EVOS Legends? Bahkan mereka bakal coba untuk cari informasi dulu nih. Mereka nggak gentar buat kontes ke arah Lordnya. Iya, dan ini tetap akan menjadi setup yang kemungkinan bisa didapatkan lagi ya oleh Geek Fam karena mereka unggul sangat-sangat jauh. Dan eksekusi mereka menurutku jauh lebih simple ya, dimana mereka bisa melompat dengan heavy crossbow dan di depannya punya stun. Sedangkan EVOS Legends, ini mereka harus mengandalkan tas, puncture-nya dia harus on point. Ya, dan perbedaannya adalah mungkin tadi sama-sama dengan utility jungler ya. Itu bisa megangin turtle ataupun lord sama-sama. Dan sekarang ini tas gak bisa adu di arah depan sana. Mau gak mau dia kepoke nantinya. Yep. Ini masih ditahan lagi ya oleh Geek Fam-nya karena mereka punya badan kan, Nile. Jelasnya beda EVOS Legends mereka karena pakai Lancelot untuk menahan damage dari Lord ini bakal dalam banget damage-nya. Dan lihat, di start tanpa kontes sama sekali. Iya, poking pelan, dikit, lama-lama jadi bukit tuh. Iya, dan akhirnya... Waduh. Wah. Lagi dong.
lagi. Dan katanya ini juga sesuai dengan adanya keinginan dan motivasi dari Niall ya. Lihat aja di leg kedua. Iya. Betul. Dan kita sudah ada di leg yang kedua sekarang. Benar. Saat ini ya, kita berada di leg kedua yang di mana Tas berada di posisi yang kurang cukup baik untuk Iya. saat ini. Tapi jangan salah loh, kalau melihat rekam jejak dari leg yang pertama kan overextend sampai bisa dibalikin kan. Ini masih ada chance juga untuk EVOS Legends yang sering melakukan comeback. Yap, dan terlihat juga sebenarnya dari segi itemization untuk Ixia-nya nih Om. Ada 2 attack speed. Ya, Corrosion dengan Demon Hunter ya, dan setelah itu memilih untuk masuk ke jalur penetration. Jadi untuk membackup teman-temannya dengan full damage dia juga. Next item bisa jadi BOD untuk dia. Oke, langsung ada base turret yang coba dipecahkan di arah top lane oleh sosok Lord. Tapi di depan sana para pasukan dari EVOS Legends mereka masih berkumpul. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka sadar Gfam tidak akan menabrak langsung di arah top lane. Mereka akan menabrak di arah mid lane dan langsung standby on position. Mereka siap untuk melakukan team fight kali ini. Flicker sudah siap, Tas sudah bermain dan udah mulai terperangkap sedikit. Damage yang telah diberikan, fokus menuju ke arah turret. Tapi lihat langsung downward Fluffy. Berhasil memegang Kadera, mundur ke arah belakang. Tiba dari full baraket, Kadera almost tertinggal. Dan bahkan Luke masih coba untuk mempertahankan dirinya atas seorang Tas. Wallace hit dan Luke still survive. Oh my god, almost but it's never enough. Tapi banyak banget, ada resource yang kebuang, ada semua ultimate. Dan Immortal yang lepas juga, tapi Gfam ini nggak ada yang ter-shutdown. Dan ini masih menjadi nilai plus lagi, walaupun Gfam agak sedikit terhambat ya Om untuk bisa langsung Naik ke ngelakuin atas ya. push karena bawahnya nggak jalan. Benar. Mereka harus respect sih sama full barricade yang diberikan oleh seorang Brans. Brans, ya. Itu sakit banget loh tadi dia Area. ngebuka di situ areanya. Sangat Ya, sakit. dan juga mereka bisa mungkin nextnya lebih fokus ke Brans kali ya. Karena Bransnya selama full barrage-nya gak ada yang ganggu sama sekali. Ini pasti bisa mukul mundur semuanya. Dan dikombinasikan sama penalty zone tadi ya, Iya, dan- combo-wombo harapannya. Ya, dan dia melihat kan tadi kan waktu temannya udah ngebuka, dia full barrage dulu baru dia flicker ke depan. Lebih susah untuk ditangkap dan gak bisa ditebak sama sekali. Unpredictable move juga Yap. ya, tapi ya masih coba diamankan keunggulan dari Gfam kali ini walaupun tadi ada sedikit memang inisiasi yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Itu udah harus diwaspadai lagi kombinasi penalty zone dan juga dari full barrage yang bisa dikeluarin dan instant replaynya. Mari kita saksikan bagaimana usaha dari Gfam. Ya, udah ada asal Echo memang yang dilepaskan ya. Dan ketika Baloy dia sudah melakukan inisiasi, barulah kita melihat Brans membuka full barrage disambung dengan flicker. Imo pecah dan sayangnya memang Luke ini gagal untuk ditumbangkan ya karena final slash masih bisa ngisi darahnya dia juga. Dan Lihat. hybrid juga ya dari Lancelot ya, jadi damage-nya tadi pas stun Rose gak bisa numbangin Luke. Jadi nggak full damage, nggak maksimum ya. Cuma lihat Bransi udah harus di-respect ya. Dan kalau misalnya mereka nggak jatuhkan mata dan nggak fokus juga untuk ngindarin full barrage kayak tadi, itu bisa terwipe loh. Bisa. Itu bisa terwipe mereka, apalagi tim fight sekarang. Niles, seperti biasa, akan memancing keributan. Yep. Akan membuat Tas dan juga kawan-kawan EVOS Legends ini keluar dari base-nya mereka. Dan sebenarnya zoning dari Aboy X Luke sih ya, yang dari tadi juga ngebuat dari EVOS Legends sulit untuk bisa mencari informasi dari HP miliknya, tapi keren! What? Kita nggak lihat tiba-tiba langsung ada satu buah poin kill didapatkan. Paloski sengaja memberikan badannya supaya Kadera bisa mundur ke arah belakang. Dan ini memberikan waktu yang sangat mahal terhadap Gfam untuk bisa mendapatkan Lord. Bahkan di depan sana Luke akan memberikan pressure terhadap seorang Tas. Akan coba ditabrak, Tas mau nggak mau. Phantom Execution ke arah belakang dan zoning out terjadi. Lagi dan lagi Lord gratis plus cashback satu hero. Satu hero. Liga 2 yang dimainkan oleh Gfam ternyata berjalan sesuai rencana mereka. Benar. Keren! Yang ternyata tidak kita sadari ke pick off. Ya, karena, Dilumat, ditelan bulat-bulat. ya karena dia memang hero belakang dan tadi dia ada dalam base. Tapi mungkin inisiasi yang dilakukan oleh Baloy tadi, Balonya masuk tadi ya? dia masuk tadi ke dalam dan ada heavy crossbow juga kan. Dia damage ini besar banget. Mungkin 2-3 hit udah tumbang, kembalilah ke belakang dan bahkan survive. Karena yang ditargetkan tadi adalah Kadera yang memang punya movement speed cepat. Dan yang pintarnya Baloy, tadi dia sempat ngasih badan sengaja. Supaya mereka fokus ke Baloy, karena Baloy udah gak ada flicker. Informasinya harusnya udah diberikan, Baloy no flicker bisa dimakan, tapi ternyata Baloynya juga gak kemakan, Kaderanya pun juga selamat. Kalau tumbang juga nggak apa-apa ya, roamer tuker gitu kan. Karena Lordnya juga jadi free dan sekarang mereka bakal coba untuk nge-manage sih dari Gfam untuk bisa langsung 3 lane push bersama dengan Lord yang berjalan di arah top lane. 3 lane push setelah dikeluarkan, best threat menjadi pilihan utama. Luke yang masih coba untuk bertahan, memberikan dengan Phantom Slash yang masih ditahan begitu saja depan sana.
Ada Vanstrong yang akan coba dibulaskan damage-nya. Tapi nampaknya udah ada keluar Primal Ward. Penalti sudah keluarkan. Gak ada Prat. Ini bencana. Kick Bomb. Mereka mencoba untuk memberikan damage sama terhadap seorang Flavi. Tapi di depan sana masih ada Super Minion yang bergerak membuat EVOS Legend. Mereka harus porak-poranda. Leg kedua. Dibalaskan dendamnya. Dan Kick Bomb berhasil mendapatkan game yang kedua. What a sweet revenge! Geek Fam berhasil untuk bisa mendapatkan poin penuh. Dan Baloy, Dilihat, lihat Nael. Dia dan bahkan permainan 2 poin tanpa lawan Aul. yes! Dan akhirnya Nael bisa ngetas-tasin tas. Dan Ya. itu menjadi sebuah motivasi dengan adanya mental yang gebus. 2-0 dan 2 debutan dari EVOS Legends. Munculnya Doma, munculnya Ixia masih belum berimpact baik. Memang berat untuk bisa bawa Lancelot atau Spray Dream itu